Bismillahirrahmanirrahim. Saya secara pribadi Habib Basam mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih atas partisipasinya. Ingin ikut dalam ceramah kita ini. Semoga ini jadi amal buat antum semuanya. Dukung channel-channel dakwah. Sebarluaskan akhi dan ukhti agar bisa mereka dapat manfaat. Bagi teman-teman juga yang ada di YouTube, terus subscribe, ajak teman-teman, like lah. Hanya dengan sedikit tombol saja, maka Anda dapat pahala besar ya. Dan sekali lagi, bukan cuma channel saya, semua channel yang bermanfaat, semua channel dakwah yang baik, dukung akhi dan ukhti. Anda punya pahala situ. Anda bukan mungkin bukan ustadz, tapi Anda bisa dapat pahala mereka. Mereka yang sudah repot menyusun materi segala macam, tapi Anda juga ikut panen pahala. Kata baginda Nabi SAW, siapa yang berbuat dosa, kemudian dia bersuci dalam arti kata berwudu yang sempurna, lalu dia sholat 2 rakaat, kemudian dia memohon ampun, ya, istighfar kepada Allah kecuali dibersihkan dosa-dosanya. Bagaimana hukumnya anak yang belum balik jadi imam sholat fardu? Saya termasuk berhubungan pendapat boleh, karena saya pernah baca khilaf ulama dalam masalah itu ya. Diambil dari seorang sahabat yang masih umur 7 tahun waktu itu, tapi hafalannya banyak, lalu dia menjadi imam di kaumnya, dan Nabi SAW tidak pungkiri masalah itu. Ustaz, untuk sholat ketika menghadapi situasi corona ini, apakah boleh kita sholat menggunakan masker? Boleh, boleh, nggak ada masalah. Kita masuk dalam bab darurat ini, ya. Jadi dalam istilah usul fikihnya itu ad-daruriyat tubihul mahdhurat. Hal-hal yang darurat bisa menghalalkan yang terlarang, ya, seperti itulah. Di sini tentu jelas perinciannya cukup panjang para ulama ya. Misal Anda lagi dalam kondisi di padang pasir, pesawat jatuh, nggak ada yang tolong, Anda sendirian dan sudah 3 hari nggak makan, lapar sekali, Anda temukan bangkai dasarnya kan haram. Tapi karena darurat Anda kalau tidak makan bisa mati, maka Anda makan bagian daging bangkai itu, ya. Tadinya dilarang, tapi bisa jadi halal. Itu pun kata sebagian ulama harus diikuti dengan rasa benci, tidak suka dengan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya agar selalu istiqomah. Tolong dijawab ya Ustaz. Kalau kiat dari saya ada 4. Yang pertama, ilmu, majlis ilmu. Buat simbol teman-teman dalam hidup Anda, tidak ada hari tanpa ilmu. Kita ini butuh terhadap ilmu agama. Bukan agama yang butuh dengan kita. Tanamkan dalam diri kita itu teman-teman sekalian, bahwasanya kita yang butuh kepada Allah, kita yang butuh kepada Al-Quran, kita yang butuh kepada Rasulullah SAW, kita yang butuh kepada fakir miskin, kita yang butuh. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita dari umur Allah kasih 500 tahun semuanya kita pakai sholat pun tidak ada bertambah, tidak menambah kemahakuasaan Allah. Kita yang butuh. Dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sungguhnya amal-amal yang kalian lakukan itu, yang aku perintahkan, hanya akan aku nilai dan aku kembalikan kepada kalian. Hanya akan aku nilai dan aku kembalikan kepada kalian. Jadi, nuntut ilmu. Kita harus merasa diri kita butuh. Kata ulama, kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini lebih besar dan lebih penting daripada kita makan. Kebutuhan kita terhadap makanan, terhadap minuman, dan terhadap tempat tidur pada saat kita ngantuk ataupun capek. Kenapa? Karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, dan mana ya tempat tidur yang boleh, yang halal atau tidak halal. Seperti itu. Yang kedua, amalkan ilmu itu. Nah, banyak orang teman-teman sudah sampai pada poin yang pertama. Dia sudah belajar nih, sudah di majelis, tapi dia belum praktekin ilmunya. Dia udah dengar sholat malam, dia dengar sholat duha, dia dengar tentang keutamaan baca Quran, dia dengar bakti sama orang tua, dia dengar ini, dengar itu. Tapi dia nggak amalin. Gitu. Maka ini harus diterapkan. Yang ketiga, di sini membentuk komunitas. Jadi bagaimana Anda bentuk cari mulai sekarang, bagi Anda laki-laki ikhwah, mencari ikhwah yang mukmin
ya, yang saleh, dan juga Anda akhwat mencari akhwat-akhwat yang salehah, dan mereka kita bisa temukan di masjid, di majelis ilmu, dan kita berkenalan mengubah sudah pergaulan kita yang lalu. Karena memang kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Nggak bisa teman-teman Anda mengatakan, oh nanti saya bisa pengaruhi teman saya. Nggak semudah itu. Saya tahu banyak ikhwah tadinya sudah mulai bagus manhajnya, pemahamannya, ya, tapi karena pergaulannya akhirnya kembali lagi. Ya. Syaitan akan menjaga agar orang yang sudah istiqomah kembali sesat, itu pasti. Yang terakhir, yang keempat, berdoa kepada Allah SWT, minta agar diistiqomahkan. Antara doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan sampai kau tarik dari hati kami, ya, petunjuk. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan kami petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan tunjukkan, berikanlah kami dari sisimu kasih sayang, rahmatmu. Ya. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, sungguh engkau adalah zat yang maha memberi.